kita bawa korban ucapan syukur sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dia sudah disalibkan untuk mati bagi kita. Kita yang tidak layak menerima pengampunan dosa, tapi Tuhan melayakkan setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban yang Kau nyatakan dalam hidup kami yang tidak mungkin Tuhan, tapi kami Tuhan dilayakkan, dimungkinkan Tuhan untuk kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima pengampunan, terima surga yang nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini setiap kami Bapa, layakan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau teramat sangat baik Tuhan buat setiap kami. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau lembati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau lembati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau
sembah dengan segenap jiwa. dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sebab Kau layak Tuhan, layak terima sembah, Kau layak dipuji Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau layak terima segala sembah, Kau layak terima segala pujian Tuhan. Engkau layak terima pengagungan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya Jesus. Kami mau menyembah Tuhan. Yang kami agungkan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus Tuhan. Haleluya Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku
memujimu, Ku selalu puji, Yesus Tuhan. ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, terima segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Amin. Engkau layak terima segala puji dan sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan yang Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan ini tidak sia-sia Tuhan. Tapi mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita dan kemenangan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu terus mengalir buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kasih kemuliaan lagi dong buat Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami. Mari kita mau sambung lagu pujian kita. Haleluya. Lebih dari pemenang, kita anak-anak yang dipilih, umat-umat pemenang yang mau berseru menyatakan Raja di atas segala raja yang besar. Lebih dari
Bapa, Engkau menjadikan setiap kami pemenang-pemenangmu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Terima Bapa. kasih Yesus. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau melayakan setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Walau kami Tuhan harus berjalan dalam lembah gelap, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Haleluya Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Takkan pernah sedetikku tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan kunyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar kasih
karya-Mu. Terima kasih Bapa. Karena hanya Engkau Juru Selamat kami, Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang masih Engkau beri. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami, Tuhan. Hari ini kami dapat kembali menikmati hari yang indah. Kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Ada banyak orang yang merindukan hal ini, tapi ada banyak hal yang menjadi hambatan mereka, Tuhan. Tetapi ketika hari ini, pagi ini, Kau beri kami waktu, kesempatan, Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tidak pernah habis kasih setia yang Kau berikan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami. Buat benih kebenaran firman-Mu Kau taburkan buat kami pagi hari ini. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Karena Tuhan, kebenaran firman-Mu akan bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, luar biasa. Pertama-tama saya mau minta ampun dulu sama Tuhan. Kenapa pasalnya Bapak Ibu? Beberapa hari yang lalu saya pernah berkata dalam hati saya, Tuhan, ini banyak yang liburan nih Tuhan. Jangan-jangan Tuhan hari Minggu ini banyak yang gak ke gereja. Aduh, saya sudah berkata seperti itu ya. Tapi ketika saya datang tadi pagi dan saya naik, saya lihat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ternyata jemaat di tempat ini luar biasa Tuhan, amin. Haleluya, itu yang Tuhan mau. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya, amin. Ya, saya tidak melarang kita mau berlibur kemana. Memang ini waktunya liburan panjang. Tapi kalau kita utamakan Tuhan dulu, nomor satukan Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan dulu, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari berganti hari, waktu berganti waktu, begitu cepat sepertinya berjalan. Sepertinya belum lama kita memasuki tahun 2022, ya, Januari, tapi sekarang kita sudah memasuki minggu pertama di bulan 5, bulan Mei. Begitu cepat waktu berlalu. Yang Tuhan mau setiap kita adalah tetap setia terus. Tetap setia terus iring Tuhan Yesus. Ya, karena memang waktunya kedatangan Tuhan sudah tidak akan pernah lama lagi. Tinggal sesaat lagi. Ya, oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan bagi hari ini saya berikan judul dengan menjadi yang pertama di garis akhir. Ya. Mengapa saya ambil judul seperti ini? Ada banyak orang kita melihat, kita mendengar, kita membaca di berita. Orang sekian lama ikut Tuhan, iring Tuhan. Tapi akhirnya di tengah perjalanan mereka, iman mereka kandas, meninggalkan Tuhan. Tadinya begitu menggebu-gebu, semangat iring Yesus. Tetapi karena sesuatu hal terjadi dalam hidup dia, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Yang Tuhan mau buat setiap kita pagi hari ini, ya, mari kita berlomba untuk menjadi yang pertama di garis akhir. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Injil Matius pasal 19 ayat 30 kita baca, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Untuk kita masuk belajar lebih dalam, sebelum sebentar kita akan menikmati perjamuan suci. Biar kita diperlengkapi dulu dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau saya baca dalam terjemahan lain dikatakan begini. Tetapi banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir. Dan sekarang ini yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus,
Tuhanlah yang menentukan ya siapa-siapa orang yang masuk dalam kerajaan surga. Tentunya di dalamnya adalah orang-orang yang setia iring Yesus sampai akhir. Bukan setengah-setengah, bukan belum berakhir sudah menyerah. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita, kita iring Yesus sampai akhir. Ya. Tuhan melihat kesetiaan kita. Ya. Tuhanlah yang tahu hati kita. Apakah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan seperti seseorang yang mendapat warisan. Ya, bagian yang tertua, yang duluan dapat warisan. Bagian yang paling muda belakangan. Yang paling tua warisannya lebih besar. Yang paling belakang enggak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan yang menentukan. Tetap setiakah kita kepada Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan melihat hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam mengiring dan melayani Tuhan, ada orang kadang-kadang yang sudah lama ya iring Tuhan. Sudah lama ikut Tuhan. Tetapi di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kadang-kadang tertinggal dengan orang-orang yang baru sekali ikut Tuhan. Semangatnya luar biasa. Ya. Beberapa waktu lalu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bimbingan baptisan buat beberapa saudara di tempat ini. Ya, saya sampaikan bahwa iring Yesus itu tidak mudah. Ya. Akan ada banyak tantangan, rintangan, hambatan yang akan dihadapi. Tetapi saya katakan, jangan takut. Kalau kita sudah iring Yesus, Tuhan pasti bela kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada orang-orang yang sudah begitu lama ikut Yesus tapi tertinggal dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pengiringan mereka hanya didasarkan kepada sesuatu kebiasaan. Hari Minggu biasa ke gereja. Setelah itu pulang, tidak mendapat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang diraih di dalamnya. Kosong. Ya. Tetapi ketika seseorang begitu semangat baru iring Yesus, terima Yesus. Wow, semangatnya menggebu-gebu. Ya. Saya pernah punya teman, satu pekerjaan. Backgroundnya dia Muslim Bapak Ibu. Tapi ketika setiap kali saya bertemu dengan dia, saya sempat ngobrol, dia sempat ngobrol. Dia suka ngomong, Pak Anton katanya, ya kalau ke gereja itu gimana sih? Kalau iring Yesus itu gimana sih? Ya, ini background Muslim loh Bapak Ibu. Tapi saya katakan, wah ini luar biasa. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar saya bilang. Ya, sampai akhirnya kita berpisah di tempat pekerjaan karena berhenti. Saya dengar kabar dia menjadi orang yang semangat luar biasa iring Yesus. Ya. Waktu kita pertama kali suka ngobrol, saya katakan namanya Pak Dwi ya, Pak Dwi. Saya cuma mau bilang, kalau kita mengiring Yesus nanti, ya, jangan pernah kita menganggap sesuatunya itu enak, baik. Tapi nanti di dalamnya kita akan menemukan tantangan, rintangan yang berat, yang sulit. Ya. Makanya saya bilang dari sekarang, Pak Dwi siap. Jangan melihat orang di gereja itu, wah baik semua. Tetapi kita yang harus kita lihat adalah Tuhan yang di atas. Ya. Sampai sekarang dia masih berhubungan dengan saya, kontak dengan saya. Dia aktifnya luar biasa Bapak Ibu. Backgroundnya Muslim. Luar biasa. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 di situ dikatakan begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pengiringan kita kepada Tuhan seharusnya kalau kita mau dibuat grafik ya harus ada peningkatan. Ya.
Harus ada peningkatan. Dari sejak kita pertama mengenal Tuhan, kita diajarkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Harusnya grafik itu semakin naik, lancar. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah lama iring Tuhan, grafiknya mendatar. Bukan hanya mendatar, kadang-kadang menurun. Mengapa? Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari iring Yesus, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Ada sebuah pujian mengatakan begini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Tahu lanjutannya Bapak Ibu? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Ketika Tuhan datang nanti, Dia menjumpai kita, Dia bertanya, masih adakah iman dalam hatimu? Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, keselamatan itu bukan bergantung sudah berapa lama kita iring Yesus, tetapi bergantung kepada apakah kita tetap beriman kepada Tuhan. Apakah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita tetap taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan? Ya, itu. Jadi saya salut ketika saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini begitu setia, luar biasa. Tuhan melihat dari surga tersenyum, melihat gereja Betel Indonesia jemaatnya yang di Soleh Ali ini setia, luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal mengapa dikatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ada beberapa alasan. Yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa orang menjadi terdahulu, ya yang terdahulu menjadi terakhir? Yang pertama alasannya adalah karena kesombongan. Ada orang hari-hari begitu sombong hidupnya, tapi dia tidak menyadari bahwa dia ada dalam kesombongan. Ya. Yakobus 4 ayat 6 bagian B dikatakan begini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan sombong ya kita. Tuhan, aku ini siapa sih? Gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku ini siapa Tuhan, tanpa Engkau aku tidak ada di tempat yang seperti ini. Yang tempat yang terbaik yang Kau tempatkan hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan. Sadari itu semua daripada Tuhan. Ya, apa sih yang kita mau sombongin? Apa? Gak ada. Ayub dengan segala kemewahannya, banyak yang dia miliki. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semuanya habis. Sadari bahwa semua daripada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Yesaya pasal kedua ayat 12 dikatakan begini. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Wah, jangan sampai hal ini terjadi. Ya. Bagaimana caranya? Hidup dalam kerendahan hati. Ya.
Jangan pernah kita berkata, oh kalau bukan karena saya, gak bisa jalan tuh operasional gereja. Waduh. Semua karena Tuhan. Ya, Tuhanlah yang campur tangan di dalamnya. Jangan pernah kita merasa paling benar. Ya. Lalu ketika kita merasa orang yang paling benar, kita dengan mudah untuk menghakimi orang lain. Ya. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa setiap kita sadari semua daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi yang pertama di garis akhir, jangan ada kesombongan dalam hati kita. Yang kedua, mengapa yang terdahulu menjadi yang terakhir? Dikatakan mereka tidak bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dalam Kristus adalah suatu hal yang Tuhan mau buat setiap kita. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tadi saya katakan pengiringan kita kepada Tuhan harus terus naik. Bukan menjadi turun atau mendatar. Tapi naik terus. Pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Baca, renungkan, lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita semakin dalam mengenal Tuhan, semakin intim bersama dengan Tuhan, ya. Semakin dekat, erat dengan Tuhan. Ya. Mengapa tidak ada pertumbuhan? Mengapa tidak berbuah? Karena semua yang kita lakukan hanya sekedar saja, tanpa ada kerinduan dalam hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Baca firman Tuhan hanya pas di gereja. Padahal di HP ini aja ada Alkitab. Tapi bukan Alkitab yang sering dilihat. Postingan orang lain. Status orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita akan bertumbuh. Kita akan berbuah. Pengenalan kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga. Mengapa yang terdahulu menjadi yang terakhir? Karena lebih banyak orang yang menuruti keinginan daging. Ya. Beberapa hari lalu ketika bangun pagi, hujan. Wah, dingin. Ya. Maunya bangun pagi, baca Alkitab, berdoa. Tapi karena suasana dingin, hujan mendukung. Selimut yang ditarik, bukan Alkitab yang diambil. Ya. Ketika bangun tidur, bukan berdoa dulu, masak air dulu, bikin kopi. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 19 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ya, biar kita nurut apa yang dikatakan Tuhan pada kita. Ya. Setia, setia, setia. Jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita berkata, wah. Ketika kita berkata wah kepada dunia itu, kebenaran firman Tuhan dalam hati kita mulai luntur. Wah, enggak gini ya. Tapi lihat dunia, wah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi yang pertama di garis akhir, jangan menuruti keinginan daging kita. Tapi kita harus turut apa yang dikatakan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Lalu bagian yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus.
bagaimana untuk kita menjadi yang pertama di garis akhir? Ya, ini kan penting pertanyaannya ya. Bagaimana sih Pak supaya saya menjadi bagian yang pertama sampai garis akhir? Seorang pelari dikatakan sampai dia mencapai juara ketika dia sampai pada garis akhir. Tidak bisa dikatakan dia sampai menjadi juara ketika belum sampai garis finish. Dia katakan, oh saya juara. Enggak. Ya. Tapi sampai garis akhir, dia baru dapat dikatakan sebagai juara. Bagaimana untuk menjadi pertama di garis akhir? Yang pertama, kita harus berjuang. Amin. Hidup ini adalah perjuangan, bukan santai-santai. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kita harus berjuang, pertahankan iman kita sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir hidup kita harus berjuang. Amin. Bapak Ibu, setia terus iring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah mulai melewati yang namanya badai virus corona. Saya melihat kesetiaan anak Tuhan di tempat ini luar biasa. Ya, di tengah banyak hal yang terjadi. Wah, luar biasa. Tuhan melihat hati kita. Kita harus terus berjuang. Berjuang melalui apa? Melalui pintu yang sesak. Dikatakan Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mencapainya, yang mendapatinya. Ya, berjuang melalui pintu yang sesak. Ada proses Tuhan di dalamnya yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, dan itu tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi sertakan Tuhan dalam kita berjuang mempertahankan semua itu melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan mampukan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus berjuang. Ya, dunia ini menawarkan kemegahan yang luar biasa, yang menipu kita, yang membuat kita terpengaruh dengan keadaan yang ada. Tapi kita harus berjuang, ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Lalu yang bagian kedua, bagaimana menjadi pertama garis akhir, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Lalu kita harus mempertahankan iman kita. Sampai kapanpun juga kita harus mempertahankan iman kita. Jangan mau ditukarkan dengan apapun juga. Yudas pasal 1 ayat 3 bagian B dikatakan begini. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetap berjuang. Ya. Pertahankan iman. Di beberapa daerah saya membaca ada banyak orang yang meninggalkan imannya. Karena keadaan kondisi. Ya. Kalau kita tetap berjuang, ya, kita tetap pegang janji Tuhan, kita akan mampu mempertahankan iman kita. Lalu kaitannya bagaimana kita dapat berjuang adalah untuk kita tetap setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bukan yang gugur di tengah jalan, di tengah perjalanan pengiringannya kepada Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Ya.
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus berjuang. Berjuang melalui pintu yang sesak. Kita harus berjuang mempertahankan iman. Kita harus berjuang untuk tetap apa? Untuk tetap setia sampai akhir. Ya. Lalu untuk menjadi yang pertama di garis akhir, yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan hati kita dipenuhi dengan berbagai hal yang menghambat doa kita didengar Tuhan. Jangan simpan kebencian dalam hati kita. Jangan menyimpan sesuatu yang kotor dalam hati kita. Tapi jaga hati kita. Untuk hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan Bapak Ibu, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita tulus, apakah hati kita tetap fokus kepada Tuhan, apakah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, atau hati kita dipenuhi hal-hal yang Tuhan tidak mau ada dalam hati kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi yang pertama di garis akhir, hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan mudah terpengaruh, dibelokkan. Banyak hal yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar. Tapi saya mau tetap iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Terus sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang. Bagian ketiga yang saya mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana untuk menjadi yang pertama di garis akhir adalah kita harus memiliki kewaspadaan. Mengapa Pak harus waspada? Mengapa kok harus waspada? Karena hari-hari ini ada banyak penyesatan. Ya. Kita mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang katanya dari Alkitab, tapi sesungguhnya menyimpang. Waspada dari hal penyesatan, supaya kita tidak terpengaruh. Ya. Matius pasal 24 ayat yang keempat dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Waspada. Ada banyak hal yang mungkin orang akan berkata, wah melalui aku jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Amin. Tidak ada di luar Yesus. Oleh sebab itu kita harus waspada. Waspada dari apa lagi selain penyesatan. Kita harus waspada dari yang namanya ketamakan. Ya. Lukas pasal 12 ayat 15 dikatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya. Hidup kita harus memang berusaha, kita harus mencari, kita harus bekerja. Ya. Tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya.
harta itu segala-galanya. Tapi kita harus tetap hati kita pada Tuhan. Ya. Ada orang yang mencari kekayaan, harta, uang. Tidak pernah dikatakan mengenal waktu. Pagi sekali sudah berangkat kerja. Pulang malam. Ya. Hari Minggu yang harusnya ke gereja. Tidak ke gereja. Karena begitu sibuk. Sibuk Pak, mohon maaf ya. Saya nggak bisa ke gereja dulu nih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus waspada. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, kita harus waspada terhadap apa? Kemunafikan. Wah, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, waspada dari hal kemunafikan ini. Ya. Ada orang-orang yang sepertinya, padahal hatinya berbeda dengan wajah dan senyum dan apa yang dikatakan. Ya, hati-hati. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersih. Ya, ya. Tidak, tidak. Ya. Gak boleh kita ada di tengah-tengah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Satu ayat terakhir di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita mencapai garis akhir. Menjadi yang pertama. Bukan yang tertinggal. Bukan yang tadinya semangat di tengahnya loyo. Tapi kita harus tetap semangat terus iring Yesus. Dan kita akan menjadi yang pertama di garis akhir. Mari kita semangat mengiring Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berjuang menjadi yang pertama di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita duduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia. Dan kami akan mencapai garis akhir. Tuhan, di sanalah Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Yang setia terus sampai akhir. Yang iring Tuhan sampai akhir. Tuhan, Kau sudah menyiapkan mahkota bagi kami. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.